Bayangkan dikejar oleh psikopat yang mengamuk, hanya karena satu kesalahan kecil di jalan raya. Apa yang akan kalian lakukan jika orang asing membuntuti dan menjadi permainan kucing-kucingan yang berujung hidup atau mati seperti kisah pada film ini? Seperti apa ceritanya? Kencangkan sabuk pengaman kalian, karena perjalanan ini akan menjadi teror yang mematikan. Film dimulai di pedesaan di Belanda. Terlihat seorang pesepeda yang berlari melintasi lapangan. Ia melihat sekeliling dan melihat sebuah van putih berhenti tepat di belakangnya. Seorang pria tua keluar dan menyuruhnya kembali untuk mengambil ponselnya. Namun, pesepeda itu takut pada pria itu. Jadi ia mengambil sepedanya dan berlari ke arah yang berlawanan. Ia sampai di jalan dan mengayuh sekuat tenaga. Namun tiba-tiba, sebuah van putih melaju kencang ke arahnya dan menabraknya. Saat pria yang terluka itu mencoba bersembunyi di selokan, pria tua bernama Ed dengan tenang memarkir mobilnya. Setelah itu, ia keluar untuk menyembunyikan sepeda. Selanjutnya, ia mengenakan pakaian pelindung, menyapa orang lewat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mulai menyemprotkan zat beracun. Ia kemudian pergi menemui pesepeda yang ketakutan itu. Korban berusaha meminta maaf. Tidak jelas apa yang ia lakukan hingga membuat Ed marah. Pria tua itu mengatakan kepadanya bahwa sudah terlambat untuk meminta maaf dan mengisi mulutnya dengan zat beracun tersebut. Adegan berikutnya, kita bertemu dengan sebuah keluarga Hans, seorang pria yang tidak sabar dan sombong, bepergian dengan istrinya, Diana, dan dua putri mereka yang masih kecil, Robin dan Milou, yang berencana untuk mengunjungi orang tua ayah mereka selama beberapa hari. Sang ayah, Hans, kesal sejak pagi karena istrinya, Diana, terlalu lama berkemas. Hubungan mereka biasanya cukup menegangkan dan mereka sering bertengkar tentang hal-hal sepele. Volgens mij had jij vanochtend iets eerder op kunnen. Hoe bedoel je? Hey, au! Hey, wat is dit nou? Dari awal, jelas bahwa Hans memiliki temperamen yang pendek, terutama dalam hal mengemudi. Dia agresif di belakang kemudi, kurang sabar terhadap pengendara lain, dan sering mengambil resiko yang tidak perlu untuk menyalip kendaraan yang lebih lambat. Saat mereka berkendara di sepanjang jalan raya, putri mereka bertengkar karena iPad. Milou melepas sabuk pengaman dan merebut iPad itu dari adiknya. Saat itu Hans memperhatikan sebuah Audi yang ingin menyalipnya. Hans berpindah jalur dan tampaknya membiarkan mobil itu lewat. Tetapi pada saat tertentu pengemudi Audi tiba-tiba berpindah jalur. Hans menjadi kaget dan mengerem mendadak. Dan karena ini Milou membentur kepalanya. Sang ayah melampiaskan amarahnya pada gadis itu dan berteriak padanya untuk mengenakan sabuk pengamannya. Tak lama Hans menjadi frustrasi lagi, ketika dia terjebak di belakang sebuah van putih yang bergerak dengan kecepatan sedang. Tidak dapat menahan ketidaksabarannya, dia mulai membuntuti secara agresif, menyalakan lampu depannya, membunyikan klakson, dan berkelok-kelok dalam upaya untuk menekan pengemudi van agar menepi. Namun, van itu tidak mempercepat atau menyerah pada perilaku agresif Hans. Hal ini hanya memicu frustrasinya lebih jauh ketika sebuah kesempatan akhirnya muncul. Hans mencoba menyalip van itu dengan kecepatan sedang. Namun, cara yang tidak menentu hampir menyebabkan kecelakaan karena van putih itu tiba-tiba mengerem mendadak. Saat Hans berhasil menyalip, dia memaparkan gerakan tangan yang menghina pada pengemudi. Sebuah gerakan yang tampak sepele, tetapi akan segera terbukti menjadi kesalahan besar. Beberapa waktu kemudian, mereka memberitahu orang tua Hans bahwa mereka akan tiba dalam 30 menit dan berhenti di pom bensin. Namun, disinilah hal menariknya. Van yang sama berhenti dan seluruh keluarga bertemu dengan Ed, lelaki tua yang kita lihat di awal film. Ed menjelaskan kepada anak-anak bahwa ketika ayahnya menyalipnya, batas kecepatannya adalah 100 km per jam. Jika ayah mereka tidak menjaga jarak aman, kecelakaan besar bisa saja terjadi. Hans tidak berkompromi saat dia memukul dada pria itu, tetapi pukulannya tidak jauh berbeda dengan anak berusia 10 tahun, dan dia terus berteriak bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Ed tetap tenang dan menasihati Hans untuk meminta maaf kepadanya. Namun, ego Hans tidak akan membiarkannya dan dia berjalan kembali ke keluarganya, sebuah pilihan yang buruk bagi Hans.
Ik adviseer jou om je excuses te maken. Flikker toch op. Setelah kembali dalam perjalanan, Hans memperhatikan bahwa van putih itu membuntutinya. Dia mulai gelisah tetapi tidak mengatakan apapun kepada istri atau anak-anaknya agar tidak menakuti mereka. Diana dan gadis-gadis itu berbicara kepadanya, tetapi dia tidak bisa tetap fokus karena dia terus melihat Ed yang mengikuti mereka. Beberapa kilometer dari tujuan, Hans memperhatikan lampu merah di depan. Alih-alih berhenti dia melaju melewati dan gadis-gadis itu terkejut. Moet ik rijden? Ja hoor, moeten. Jezus. Hans tampak lega. Percaya van putih itu telah kehilangan pandangan mereka. Sementara van putih itu berhenti di persimpangan, tetapi masih terlalu dini untuk meneriakkan kemenangan, dan Ed ternyata masih mengikuti jejak mereka. Gadis-gadis itu memperhatikan ayah mereka terus-menerus melihat cermin. Ketika gadis-gadis itu melihat ke belakang, mereka memberitahu bahwa ada van putih di belakang. Diana memperhatikan ke belakang. Kegelisahannya meningkat. Van putih itu telah membuntuti mereka. Panik, Diana mencoba menelpon polisi. Namun, Hans harus membuktikan bahwa dia adalah laki-laki dan menyuruhnya mematikan teleponnya. Dia memutuskan untuk menepikan mobil di sisi kanan jalan dan keluar. Dia mendekati Van dan bertanya mengapa Ed mengikuti mereka. Hans! Ben jij ons nou echt aan het achtervolgen? En nu? Dan hoef jij geen extra omweg te rijden. Ed dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa permintaan maaf adalah semua yang dia butuhkan. Ed mengkritiknya atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sementara Hans berpendapat hanya polisi yang dapat menghakimi tindakannya. Ketika Hans hendak menelepon, Ed mengulangi bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah meminta maaf dan kembali ke keluarganya. Hans menolak untuk melakukannya dan segera setelah mata Ed dipenuhi dengan kemarahan, pria itu mencoba mengambil telepon dari Hans dan mencengkram dengan kekuatan tangannya, hingga Hans melepaskan ponselnya yang akhirnya disita oleh Ed. Pada saat itu, Diana berlari ke arah mereka dan mencoba membantu suaminya yang mencoba merebut kembali ponselnya. Namun, Hans dan Diana jatuh ke aspal dan beberapa inci dari kepala wanita itu sebuah mobil lewat. Sang istri dengan putus asa meminta suaminya untuk meminta maaf kepada Ed. Hans masih ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat putrinya menangis, dia mengalah dan mendekati Ed. Dia meminta maaf tetapi Ed mengatakan kepadanya dengan marah di wajahnya bahwa sekarang sudah terlambat. Hans menjadi makin frustasi dan dengan kemarahan yang memuncak meminta kembali ponselnya. Namun Ed mengabaikannya, menutup kaca pintu mobilnya, dan perlahan keluar lewat samping yang sepertinya mengambil peralatannya. Hans yang kebingungan memanfaatkan momen tersebut dengan perlahan mencoba mengambil ponselnya melalui pintu samping. Namun apa yang terjadi? Ed, psikopat jalanan melancarkan aksinya kembali, dengan alat semprotnya dan zat beracun mulai meneror Hans. Hans berusaha kembali ke mobilnya, tapi sebelum dia dapat pergi, Ed berhasil menyemprotnya ke dalam. Namun alatnya tersangkut di mobil Hans, hingga selangnya putus dan cairannya tumpah ke kaki Ed. Sementara itu, keluarga itu berhasil pergi, tetapi tidak terlalu lama karena semua orang mulai tidak bisa bernafas. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan mereka keluar dari mobil. Melihat Ed masuk ke dalam van-nya dan mulai mendekati mereka, mereka mulai berlari melewati pepohonan dan menemukan genangan air tempat mereka membersihkan zat tersebut. Ed mulai mendekat, keluarga itu mulai ketakutan dan panik. Diana mencoba kembali ke mobil dan disusul oleh Hans dan kedua putrinya. Saat Diana mencoba pergi, mobilnya terjebak di lumpur. Di sisi lain, Ed tiba dengan pakaian lengkap hazmatnya siap untuk melakukan aksinya. Hans keluar dari mobil untuk mendorong mobilnya agar bisa keluar, tetapi pintu mobil mengenai Hans. Untungnya dia tidak kehilangan kesadaran. Ed mendekat untuk menyemprot ramuan ajaibnya, tetapi pada saat terakhir, Hans berhasil masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. Ed memecahkan kaca mobil mereka saat mereka lolos. Diana mulai mengemudi dengan gegabah. Hans mencoba mengambil ponsel Diana untuk menghubungi polisi. Saat mereka memasuki lingkungan kota, dia beresiko membunuh banyak orang dan menabrak mobilnya. Di sisi lain, Ed masih mengejar mereka. Diana yang makin panik mengemudi dengan ugal-ugalan mencari jalan agar lolos dari kejaran Ed. Saat memasuki lingkungan padat penduduk, Diana hampir menabrak bocah yang sedang bermain, membuat banyak para orang tua marah.
Diana juga hampir menabrak dua orang pesepeda, dan Hans berhasil memutar setir tepat waktu. Namun, mereka akhirnya berhasil lolos dari Ed. Di sisi lain, Ed, sang predator berhenti di suatu tempat dengan tenang mencuci van kesayangannya. Setelah itu, dia mencoba membuka ponsel Hans dengan melihat bekas pola kuncinya. Dengan bantuan ponsel Hans, Ed menemukan alamat orang tua Hans. Sementara itu, keluarga itu berhenti di kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas polisi. Mereka membersihkan diri di kamar mandi dan para petugas membantu memperbaiki mobil mereka. Setelahnya, keluarga itu pergi ke rumah orang tua Hans dengan dikawal polisi. Di sepanjang jalan, mereka melihat van yang persis seperti milik Ed dan anak-anak perempuan itu mulai menangis ketakutan. Untungnya, itu hanya orang asing. Keluarga itu menjadi paranoid bila melihat van putih di sepanjang jalan. Achter ze blijven. Saat itu, Ed tiba di rumah orang tua Hans dengan membawa alat semprotnya. Dia mengatakan kepada ibu Hans bahwa dia menemukan ponsel putranya. Wanita itu menawarkan untuk mengambilnya agar pria itu tidak perlu menunggu sampai Hans tiba. Namun, Ed menekankan akan lebih baik jika dia yang mengantarkannya sendiri, karena dialah yang menemukannya. Ed kemudian menunjukkan luka bakar kimia di kakinya dan meminta air. Wanita itu membawanya ke dalam rumah dan menawarkan bantuan. Ed mulai berbicara dengannya tentang cara mendidik putranya, menyindir bahwa Hans tidak sopan. Ketika Ed mulai berbicara dengan wanita tua itu dengan nada yang berbeda, wanita itu mencoba mengusirnya dari rumah. Ed langsung menyerangnya dan menutup mulutnya. Ed membawanya masuk dan menuju ke atas. Wanita tua itu berhasil berteriak pada suaminya untuk memblokir pintu kamar, tetapi Ed tepat waktu untuk membukanya. Dia masuk ke dalam dan menghina mereka membesarkan anak seperti Hans. Dus hier hebben jullie hem verwekt. Beberapa menit kemudian, Hans dan polisi tiba di rumah. Hans berpikir dia telah aman dan memutuskan untuk membiarkan polisi pergi untuk mencegah ibunya mengetahui apa yang terjadi, karena dia memiliki masalah tekanan darah. Saat mereka ingin masuk, pintu terkunci dan rumah tampak sepi. Hans masuk melalui pintu belakang memanggil ibunya sambil membuka pintu depan. Saat keluarga itu memasuki rumah, Hans merasakan ada yang salah di luar saat mengambil kopernya. Anak-anak pergi ke kakek nenek mereka, sedangkan Diana sedang memanggang kue, namun gadis-gadis itu mendapati bahwa kakek neneknya terkunci di kamar mandi dan memberitahu Diana. Hans kembali ke rumah dan Diana memberitahu bahwa ayah dan ibunya terkunci di kamar mandi. Saat Hans naik ke atas menuju kamar, tiba-tiba dia diserang oleh Ed yang berhasil menyemprot zat ke tubuh Hans. Semua orang panik. Diana mengunci kamar dan Hans melarikan diri keluar rumah diikuti Ed. Di rumah, Diana membebaskan pasangan tua itu, sementara Hans yang sekarang dipenuhi lepuh ketakutan dan ingin kembali ke rumah. Tetapi istrinya menyuruhnya untuk pergi ke rumah tetangga untuk berlindung sambil menunggu polisi tiba. Namun Hans mengabaikannya saat tidak melihat Ed lagi. Hans yang sudah tidak tahan karena kulitnya yang semakin parah memanjat dinding dan berhasil naik ke lantai 2. Ibunya memaksa mereka membuka pakaian dan memandikannya untuk membersihkan sisa cairan zat yang mengenai tubuh Hans. Tak lama kemudian polisi tiba dan membawa Hans ke ambulans. Polisi masih terjaga untuk mencari Ed si pelaku. Dan saat kedua saudari itu duduk di dalam mobil polisi, Ed dengan pakaian hazmatnya datang dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak bersalah. Ayah mereka lah yang salah hingga harus mendapati kejadian ini dan pergi. Beberapa bulan kemudian, Hans pulih dan baik-baik saja. Dia mengantar anak-anak ke sekolah dengan berjalan kaki. Namun dalam perjalanan pulang, terlihat sebuah van putih muncul di belakangnya dan film berakhir. Gimana nih menurut kalian?
Apakah fan putih itu adalah Ed si psikopat? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.